Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, wa ma atakumur rasul fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah singkat siang ini, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik takwa secara kualitas maupun takwa secara kuantitas. Hadirin, dalam tubuh kita terdapat satu nikmat yang jarang sekali kita syukuri, yakni nikmat mata. Padahal nikmat mata dan bagian-bagian di dalamnya, termasuk air mata, memiliki fungsi sangat menakjubkan. Hadirin, secara patologis, di saat mata kita sakit, pasti mengeluarkan air mata. Tanpa kita pahami, ternyata air mata ini berfungsi menetralisir kondisi mata kita. Ketika kita berada di luar ruangan, debu, asap, dan kotoran lain sangat mudah memasuki mata kita. Di keesokan harinya, kita memanen kotoran mata yang sering kita sebut dengan belek. Belek ini secara medis adalah air mata yang sudah mengering bersama kotoran-kotoran yang masuk ke mata kita. Ini secara patologis. Hadirin, secara psikologis, air mata tangis yang keluar karena kesedihan, kelemahan, ketidakberanian, kegagalan, termasuk kebahagiaan dan kerinduan, ternyata membuat mata kita semakin sehat. Sepanjang tangis air mata yang kita keluarkan itu tidak berlebihan. Hal ini dikuatkan oleh teori kedokteran klasik bahwa menangis itu ternyata berfungsi melepaskan stres dan rasa sakit secara emosional. Selain itu, menangis juga dapat meningkatkan keterikatan dan kedekatan antara kita dengan orang lain. Bahkan menangis dapat pula menumbuhkan empati dari orang lain. Hadirin rahimakumullah. Dr. Bilsma dalam jurnal Social and Clinical Psychology melaporkan hasil penelitiannya terhadap 5.000 orang yang menangis. Hasil penelitian itu menyebutkan bahwa mayoritas orang yang ditelitinya itu merasa lebih baik dan merasa lebih tenang setelah menangis. Seorang ahli biokimia
bernama Dr. William Frey menyebutkan, ternyata menangis yang menyebabkan keluarnya air mata emosional sangat membantu membersihkan tubuh manusia dari hormon dan racun lain yang menumpuk selama kita stres. Begitu pula dengan Dr. Judith Olfoff, seorang psikiater, mengatakan bahwa air mata itu adalah katup pelepas tubuh dari stres, kesedihan, kecemasan, frustasi. Karenanya tidak heran banyak orang yang mengaku lega setelah menangis. Hadirin rahimakumullah. Dari beberapa penelitian yang saya ungkapkan di atas, dapat ditegaskan bahwa air mata itu ternyata dapat dibagi menjadi 3 hal. Pertama, air mata refleks. Yang kedua, air mata terus-menerus. Dan yang ketiga, air mata emosional. Air mata yang pertama dan kedua, yaitu air mata refleks dan air mata terus-menerus, fungsinya itu sebagai pelumas yang melindungi mata kita dari infeksi dan membersihkan kotoran yang masuk ke dalam mata kita. Sedangkan air mata yang ketiga, yaitu air mata emosional, merupakan air mata yang mampu mengeluarkan hormon stres dan racun dari sistem tubuh kita. Selain itu, ada ahli yang menyatakan ternyata menangis itu dapat melepaskan zat oksitosin dan opioid endogen atau endorfin. Semua zat ini ternyata mampu berfungsi meringankan rasa sakit fisik dan emosional yang ada pada diri kita. Hadirin rahimakumullah. Secara singkat, hampir tidak kita ketahui, ternyata menangis itu menyehatkan tubuh dan mata kita. Hadirin, selain bermanfaat secara patologis dan psikologis, menangis ternyata bermanfaat secara ruhaniyah. Menangis dengan berlinang air mata tanpa suara, bahkan tanpa berteriak-teriak, pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi bersedih di saat putranya Ibrahim meninggal dunia. Air mata berlinang dan hati bersedih. Namun kami tidak mengatakan sesuatu hal kecuali yang diridhoi Allah. Dengan kepergianmu ini wahai Ibrahim, kami sangat bersedih, ucap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Ahmad. Hadirin, dalam riwayat yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ainani la tamassuhuman naru, ainun bakat min khosyatillah, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah." Ada 2 mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang bermalam untuk berjaga-jaga dari serangan musuh ketika berperang di jalan Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluh." Ada 7 orang manusia atau 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satu dari ke-7 golongan itu adalah
laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri hingga kedua matanya basah karena menangis. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin rahimakumullah. Dalam Al-Quran Allah juga berfirman, wa idza sami'u ma unzila ila rasul, dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, tara a'yunahum, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata. Mereka menangis disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui. Quran surat Maidah ayat 83. Wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Quran surat Al-Isra ayat 109. Hadirin, dalam tafsir, menyungkurkan wajah dalam ayat ini artinya mereka sujud sembari menangis dalam keadaan khusyuk. Sementara pendengaran mereka terhadap bacaan Al-Quran membuat mereka semakin tunduk dan takut kepada Allah. Mereka merendahkan diri di hadapan Allah dengan akidah yang lurus serta keimanan yang paripurna. Hadirin, menangislah untuk 3 hal. Pertama, menangis dikala kita sedih atau bahagia, karena tangis emosional seperti itu menyehatkan mata dan tubuh kita. Yang kedua, menangislah dengan air mata taubat, karena itu mampu memadamkan api neraka. Yang ketiga, menangislah dengan air mata kerinduan terhadap Allah, karena air mata kerinduan melahirkan Tuhan merindu terhadap diri kita. Sebaliknya, jika mata kita tidak pernah dibasahi dengan air mata taubat dan kerinduan kepada Allah, dikhawatirkan jiwa kita itu akan kering, hati kita keras membatu, akhirnya kita sulit menerima hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.